Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 4 Februari 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah perjumpaan yang indah, berdasar dari bacaan Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, mampukan kami untuk kami menjalani hari-hari kami dengan semakin baik. Oleh karena itu, pada saat ini kami akan mendasari hari ini dengan firman Tuhan. Kami bersama-sama akan mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Yang demikian firman Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga
nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, setiap hari kita pasti mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain. Dan di dalam perjumpaan-perjumpaan yang kita alami, terjadi berbagai macam cerita dan rasa. Terdapat perjumpaan yang membawa kita merasa kesal, marah, kecewa. Namun ada juga perjumpaan yang membawa kita merasakan bahagia, semangat, dan rasanya ingin mengulang kembali perjumpaan dengan orang tersebut karena membuat kita terkesan dan bahagia. Yesus pun tidak terlepas dari perjumpaan-perjumpaan dengan banyak orang. Di dalam teks kita, ia berjumpa dengan orang banyak di tempat yang datar. Dan di sana ada murid-muridnya, serta banyak orang, baik orang Yahudi dan non-Yahudi, yaitu dari Yudea, Yerusalem, Tirus, dan Sidon. Yesus turun dan berada di tempat datar, artinya Yesus tidak menjaga jarak dengan mereka. Mereka yang datang dan berjumpa dengan Yesus pada saat itu mengalami pergumulan, yaitu tentang kemiskinan, penindasan, penyakit, dan ketidakadilan sosial. Dan yang terjadi pada saat itu, Yesus tidak hanya mengajar, namun juga menyembuhkan mereka. Sahabat Petra yang terkasih, yang pertama di mana Yesus menyembuhkan, pada ayatnya yang ke-19 mengatakan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Artinya, perjumpaan dengan Yesus sungguh merupakan perjumpaan yang indah. Banyak orang datang kepada Yesus dengan segala kebutuhan mereka, dan Yesus hadir dengan segala kuasa dan kasih-Nya, sehingga terjadilah perjumpaan yang menyembuhkan. Maka hal yang perlu kita sadari saat ini adalah perjumpaan yang indah akan terjadi di dalam hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kejujuran, keterbukaan, dan apa adanya. Tuhan tidak menolak hati yang jujur dengan segala kerapuhan, keletihan, kehancuran, dan kondisi yang rendah. Namun, Ia hadir dengan segala kuasa dan kasih-Nya yang menyembuhkan kita. Dan disitulah perjumpaan yang indah terjadi bersama dengan Tuhan. Lalu tidak hanya Yesus menyembuhkan di dalam perjumpaan-perjumpaannya, tetapi Yesus juga mengajar. Yesus memberikan pengajaran bahwa yang miskin, lapar, menangis, dan dibenci sebagai yang berbahagia atau diberkati. Artinya bahwa Tuhan melihat hidup dari sudut pandang kerajaan Allah. Penderitaan bukan akhir cerita. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, yang lemah diberikan pengharapan dan yang menderita diberi janji pemulihan. Bukan juga karena penderitaan itu baik, tetapi karena mereka yang miskin, lapar, menangis, dan dibenci, itu bergantung penuh kepada Allah. Namun sebaliknya, sahabat Petra yang terkasih, Yesus berkata, celaka kepada yang merasa cukup, nyaman, dipuji semua orang. Tuhan mau mengingatkan tentang arah hidup manusia. Jangan sampai kenyamanan yang dimiliki oleh manusia membuat mereka menjauh dari Tuhan, sehingga tidak lagi mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan, karena mereka merasa kuat dan tidak lagi membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, biarkanlah Tuhan memeriksa hati kita. Jangan biarkan kenyamanan yang kita terima menjauhkan kita dari Tuhan.
Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu membawa pemulihan dalam hidup, membawa pengharapan, serta mengubah arah hidup kita supaya senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Perjumpaan yang indah dengan Yesus terjadi ketika kita berani mendekat dengan penuh kejujuran, sebab darinya selalu mengalir kuasa dan kasih yang memulihkan. Selamat mengalami perjumpaan-perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kami mampu dan selalu merasakan perjumpaan-perjumpaan yang indah bersama denganmu. Sehingga kami mampu untuk senantiasa berada bersamamu, mendekat kepadamu dengan penuh kejujuran, keterbukaan. Bahkan kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, kenyamanan yang kami miliki, tetapi kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau memberkati dan memberikan pemulihan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami untuk kami senantiasa mengupayakan mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Oleh karena kemurahan kasih Tuhan sendirilah dan kuasa Tuhan sendirilah, Tuhan mengubah hidup kami, memulihkan dan memberikan pengharapan bagi kami. Dan saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami dengan segala aktivitas, pelayanan, tugas panggilan dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh syukur, tanggung jawab, dan sukacita. Kiranya kehidupan kami pun mampu menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 4 Februari 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita semua untuk melewati hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.